Tepat di Somalibar, daerah Shinjuku, ditemukan seorang yang tewas dengan identitas bernama Dobashi Mikio. Dia merupakan orang nomor 2 dalam grup Yakuza Udo. Korban ditemukan oleh Tante Fuka dan Ikuo sendiri, berbarengan dengan judul dari chapter ini, yaitu Investigate. Scene lalu berpindah di dalam markas Divisi 2. Hibino menggebrak meja sambil mengomel kepada Mishima karena Ikuo yang pertama mengetahui kejadian tewasnya Dobashi, tetapi Divisi 2 di mana Ikuo bekerja tidak dilibatkan dalam investigasi kasus tersebut. Justru kasus itu malah diambil alih oleh Divisi 1. Sambil memotong kukunya, Mishima mengatakan alasannya tim Divisi 2 sudah kalah cepat oleh Divisi 1. Hibino pun menjadi bingung. Lalu dijelaskan kembali oleh Kandori bahwa tim Divisi 1 sudah menemukan pelaku dari kejadian tersebut. Kura juga menambahkan bahwa pelaku ini adalah bukan pelaku biasa. Untuk kasus ini pun tak ada yang bisa menangani. Oleh karenanya, Divisi 1 bersikeras untuk mengambil alih kasus ini. Mishima juga memahami komplain dari Hibino. Apalagi ia tak bisa bertemu dengan si Tante Fuka, gegara tak ada wewenang untuk menyelidiki. Lalu, siapa yang menangani kasus itu? Kura menjawab bahwa yang menangani kasus ini adalah Chiji Iwa dari seksi kejahatan organisasi. Hibino pun menanyakan mengapa divisi mereka yang menangani. Mishima menjawab bahwa pelakunya mempunyai pengaruh yang kuat sambil menunjukkan sebuah foto. Dan foto itu adalah, betul, Dano Tatsuya. Mengetahui itu, Ikuo menjadi shock. Ditambah Kura juga mengatakan bahwa pernyataan tak ada yang bisa menangani hanya sebuah alasan, bahwasanya Chiji Iwa memang sudah mengincar Tatsuya. Apalagi sosok Chiji Iwa ini lebih mengganggu dibanding Yakuza itu sendiri. Ikuo pun mulai mencemaskan keadaan Tatsuya. Di saat Hibino tiba-tiba menegur Ikuo, yang langsung ditanggepin Ikuo dengan sepik-sepik respect. Takut ketahuan. Mishima juga mengingatkan Ikuo untuk memberikan keterangannya kepada tim Divisi 1. Shin pun berpindah ke gedung Divisi 1 di mana Chiji Iwa menginterogasi Tatsuya dengan cara kekerasan. Meskipun sudah diingatkan rekannya, Chiji Iwa tetap saja melanjutkan tindakannya. Apalagi dengan tatapan creepy-nya itu. Chiji Iwa terus memanas-manasi Tatsuya. Tatsuya pun justru ikut menambah panas emosi Chiji Iwa sehingga Tatsuya terus digebukin oleh Chiji Iwa. Rekan Chiji Iwa pun hanya bisa mengelus dada, termasuk kita juga kali ya. Sedangkan di kantor Divisi 1, Chono kembali bertemu dengan Ikuo untuk kesekian kalinya. Kali ini untuk menggali keterangan mengenai kasus tewasnya Dobashi. Meskipun Chono sudah mendapatkan keterangan dari Tante Fuka, menurut Chono, keterangan Ikuo pun tak akan mengubah hal yang signifikan. Apalagi pengakuan dari Tatsuya membuat kasus tewasnya Dobashi bisa tim Divisi 1 tutup. Alih-alih mendengarkan, Ikuo malah fokus mencari keberadaan Tatsuya sampai-sampai Chono menegur Ikuo. Chono yang merasa hal yang aneh, langsung menanyakan keresahannya itu kepada Ikuo. Apalagi ditambah beberapa kasus belakangan yang mampu diungkap oleh Ikuo, Ikuo pun kembali mengeluarkan jurus sepik-sepik respect-nya pada Chono. Hingga Chiji Iwa muncul menegur Chono, Ikuo pun sentak terpecah pandangannya kepada Chiji Iwa yang meledeknya dan juga, ya, keadaan Tatsuya yang babak belur, yang digiring juga bersama oleh Chiji Iwa. Melihat keadaan Tatsuya, Chono juga menegur Chiji Iwa yang terlalu berlebihan menginterogasi Tatsuya. Sayangnya Chiji Iwa tidak mengindahkan teguran dari Chono. Ikuo pun bertanya kepada Chiji Iwa mengenai bukti yang menjadi penghubung Tatsuya dengan korban. Chiji Iwa pun menjelaskan bukti dan motif pembunuhan seperti yang sudah kita ketahui di chapter 21 yang lalu. Ikuo pun sendiri masih meragukan ucapan Chiji Iwa dan juga tindakan Tatsuya yang ia kenali tak akan melakukan hal yang berlebihan, apalagi membunuh orang demi keuntungan dirinya sendiri.
Ikuo pun melihat tingkah laku Chijiwa yang terlihat memiliki motif lain dengan Tatsuya. Mereka pun akhirnya berpisah. Dan di sela-sela itu juga Tatsuya berharap banyak kepada Ikuo. Ikuo pun juga bertekad untuk membebaskannya dari tuduhan yang mengada-ada. Kembali ke markas Divisi 2, Ikuo mencoba mencari informasi terkait kasus dan profil dari Chijiwa itu. Di sela-sela mencari informasi, Ikuo mendapat panggilan telepon dari Chono. Ternyata, Chono menginformasikan bahwa Chijiwa pun ternyata sudah tewas karena bunuh diri. Lah kok baru juga dicari informasinya? Lantas nasib Tatsuya bagaimana? Ditambah lagi, chapter ini pun tiba-tiba selesai.